Nah, kesalahan logika yang keempat adalah strawman fallacy. Strawman fallacy atau kesalahan logika manusia jerami adalah melawan argumen yang keliru atau tidak relevan. Contohnya begini, A mengkritik bahwa pemerintah harus memangkas biaya. B berkata bahwa A harus ditangkap karena A menuduh pemerintah korupsi. Jadi, B melawan A dengan membuat seolah-olah A berkata bahwa pemerintah korupsi. Padahal, A tidak pernah berkata bahwa pemerintah korupsi. Kata yang sering kita dengar, yang sama artinya dengan kesalahan logika manusia jerami, adalah deframing atau dibingkai. Hal ini bisa terjadi tanpa disengaja karena gagal paham, atau karena memang sengaja dibingkai supaya bisa lebih mudah menjatuhkan lawan. Hal ini sering dilakukan oleh teman-teman yang muslim. Contohnya, dengan berkata bahwa Kristen salah karena Kristen menyembah 3 Tuhan. Padahal, Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Mantap, gitu dong Nandar. Ya, gimana Pak? Sekarang saya terus gitu loh. Sudah dibuka belum, Pak? Sudah, dan tidak ada. Kamu bohong. Pak. Enggak, udah kita stop saja karena ini Nandar. Sebentar dulu Nandar. Dengarkan, nanti saya ngomong, tolong dengarkan ya. Oke, saya minta. Penjelasannya gini, kalau kamu ingin mendebat seorang Kristen, kamu harus memakai argumen yang dipercayai oleh orang Kristen, bukan yang kita tidak percaya. Tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang percaya bakal dikasih bidadari di surga, nggak ada. Dan ayat itu memang tidak ada mengatakan itu. Yang percaya bakal dikasih bidadari di surga hanya Muslim, dan itu ada kata nabimu sendiri, gitu. Jadi yang saya sampaikan adalah apa yang kamu percaya, apa yang Islam percaya, apa yang ulama kamu katakan, gitu. Dan kalau dalam Kristen, apa yang kami percaya tidak ada satu orang pun dari miliaran orang di dunia ini yang Kristen percaya akan dikasih bidadari. Nggak ada, Nanda. Nggak ada. Nggak. Sedangkan Yesus saja Tuhan kami, dia tidak beristri, bayangkan. Bagaimana mungkin anak-anak dia menjanjikan istri di surga? Itu nggak mungkin, nggak masuk akal itu, Nandar. Ya. Nah, kemudian yang saya mau tanya sama Nandar, ya, kenapa 72 bidadari itu cuma dapat oleh wanita saja? Kenapa pria nggak dapat? Coba kamu jelaskan, Nandar. Dan apa hubungannya wanita-wanita itu dengan agama? Kok Tuhan justru memberikan wanita-wanita sebagai pemuas bagi orang yang masuk surga, gitu loh. Apa Tuhanmu tidak bisa memberikan kenikmatan yang lebih selain daripada nafsu itu? Ngomong aja, Pak. Saya dapat bukunya, coba. Oke, sekarang saya mau tanya. Ya, Bapak paham agama Bapak apa enggak? Saya paham. Kamu paham agama kamu nggak? Nggak usah pakai bahasa-bahasa. Kita udah pakai terjemahan yang kita sepakati. Quran pun punya terjemahan yang kalian sepakati. Nggak usah lari ke bahasa lah, inilah itu. Nggak usah membodohi orang lah. Saya ini udah dewasa. Saya nggak bisa dibodoh-bodohin aja dan kata-kata kamu bilang mau harus pakai terjemahan lah. Pak, mohon maaf Pak ya. Bapak sebagai orang yang lebih sepuh dari saya hormati Bapak dan saya haturkan terima kasih telah hadir di dalam forum ini. Dan Bapak harusnya mengajarkan attitude, etika berdiskusi dengan baik kepada saya. Oke. Bapak tadi bertanya pada saya, memberikan sebuah pertanyaan, saya diam. Sekarang saya mempunyai hak untuk menjawab atau memberi tanggapan terhadap pernyataan Bapak. Ya. Tadi Bapak mengatakan yang harusnya menjelaskan di sini adalah orang Kristen itu sendiri, karena orang Kristen itulah yang lebih paham apa yang kamu sampaikan. Bukan itu, salah. Saya jelaskan ya. Kalau Nandar mau menjelaskan tentang mau mendebat tentang kekristenan, debatlah apa yang dipercaya oleh orang Kristen. Bukan yang orang Kristen tidak percaya, gitu loh Nandar. Saya mendebat apa yang Nandar percaya, gitu loh. Gitu ya. Oke, saya ralat ya. Bapak, saya mendebat Bapak harus apa yang Bapak percayai. Masalahnya yang Bapak percayai ini betul apa tidak, dan bagaimana fakta sesungguhnya. Tadi Bapak mengatakan Yesus tidak menikah, ya, sedangkan ada papirus. Tahu Bapak papirus apa? Nanda, kalau Yesus menikah, kenapa nabimu sendiri tidak menceritakan itu? Ini ngaco kamu ini. Saya usah papirus segala macam. Buktinya Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus menikah dan nabimu tidak mengatakan Yesus menikah. Sebentar, saya harus turunkan Bapak dulu sebentar ya. Kalau Bapak kayak gini nggak kondusif, Pak.
Jangan begitu, Nandar. Kamu harus berani dong. Kamu harus berani, jangan jadi pengecut. Selesai saya ngomong, saya angkat lagi Bapak ya. Karena kalau saya lagi jelasin, Bapak selalu ngomong. Kalau kecuali Bapak bisa diam ketika saya menjelaskan, apapun penjelasan saya, nanti Bapak tanggapi, begitu. Ya. Nah, Bapak tadi mengatakan saya harus menjelaskan, mendiskusikan sesuatu yang Bapak percayai. Lalu saya tanggapi, apabila yang Bapak percayai atau yang dipercaya oleh teman-teman ini tidak sejalan dengan faktanya bagaimana? Nah, tadi saya bertanya, apa bahasa Yesus hari-hari Bapak nggak mau jawab. Mengenai Yesus, tadi Bapak mengatakan Yesus tidak pernah menikah, ada bukunya Pak. Ini apa nih? Saya balik dulu ya kameranya biar bisa. Kembali lagi kepada statement saya yang tadi ya, Nandar. Maaf ya. Nih, bentar Pak. Tolong debat saya itu dengan apa yang saya percaya, Nandar. Debat saya dengan apa yang saya percaya, bukan yang saya tidak percaya. Jangan pengecut lah, Nandar. Bentar. Diajak diskusi dengan baik. Hai, ketemu lagi. Cantik. Aduh, cantiknya. Masya Allah. Kok seru banget sih? Makin lama makin seru. Enggak, Bapak itu tadi nggak percaya kalau Yesus menikah, gitu kan? Iya. Ini ada buku gambaran di Bisa sana. dikasih data. Iya betul. Ini ada datanya, ada kelihatan di situ. Iya, ada datanya. Apa ini? Pernikahan Yesus. Ya, aku udah pernah baca sih. Udah pernah baca, udah pernah dengerin Mas Nandar sih. Udah pernah. Ya